Halo mahasiswa ilmu ekonomi, selamat datang kembali di PEKON, pengenalan konsentrasi oleh HMJ Ilmu Ekonomi. Perkenalkan, saya Ani Fatimah, biasa dipanggil Ani. Saya sebagai mahasiswi Ekonomi Pembangunan, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, angkatan 2024. Nah, setelah sebelumnya kita membahas terkait konsentrasi yang ada di program studi Ekonomi Pembangunan, khususnya konsentrasi regional, moneter, kemudian sumber daya alam, kali ini kita akan membahas satu topik yang gak kalah penting dan menarik untuk teman-teman sekalian simak, yaitu konsentrasi kependudukan. Dan spesial banget nih karena hari ini kita telah mendatangkan narasumber kita yang tentunya sudah expert di bidang ini, juga merupakan salah satu dosen ekonomi pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, yaitu Ibu Andra Sulindrina. Terima kasih. Ya, selamat pagi, Ibu. Pagi, Ani. Bagaimana nih kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sambut dengan hujan ya. Iya, walaupun hujan tadi, hujan deras sekali pagi ini. Boleh Ibu perkenalan dulu dan juga menyapa teman-teman ilmu ekonomi yang sedang menonton kali ini? Halo, selamat pagi. Pagi ini bersama saya dengan Andra Sulindrina. Kebetulan saya juga sebagai dosen di Ekonomi Pembangunan. Posisi saya saat ini non PNS, tapi alhamdulillah tahun ini saya bisa diangkat menjadi dosen P3K. Gitu, baik. Terima kasih banyak Ibu karena telah berkenan hadir di podcast kami pada pagi hari ini, walaupun pastinya Ibu punya banyak kesibukan nih selain itu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, lebih dalam terkait konsentrasi kependudukan, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu, apa sih itu konsentrasi kependudukan? Apa sih itu kependudukan gitu kan? Kependudukan itu membahas terkait apa? Kalau tidak membahas genre, laki-laki dan wanita, perempuan, pria gitu ya. Kemudian bagaimana dinamika pendudukan. Kemudian ada mobilitas yang dikatakan adalah migrasi penduduk dari kota ke desa atau desa ke kota, seperti itu. Ada mobilitas, ada kelahiran, ada kematian, kemudian ada pernikahan. Yang tadi saya katakan kembali adalah migrasi dari desa ke kota atau kota ke desa. Tapi jarang terjadi ya kalau dari kota desa, tergantung dari penduduknya. Oh iya, baik. Baik, ngomong-ngomong soal Kalimantan Timur sendiri, ruang lingkup apa sih yang sangat penting untuk dibahas, khususnya di konsentrasi kependudukan ini, Bu? Konsentrasi pendudukan terkait dengan penduduknya, jumlah masyarakatnya berarti ya. Kita kan bicara dengan data. Penduduk mana yang ada di Kalimantan Timur yang memiliki kepadatan penduduk? Ya, itu harus kita lihat dulu nih, yang komponen terpenting ini terkait apa dulu nih penduduknya, tingkat pendidikannya atau jenis kelamin yang tinggi atau tentang pendapatan, ya kan? Daerah mana yang memang memiliki padat penduduk, terkait misalnya kalau kota Balikpapan padat penduduknya banyak gitu ya. Karena apa? Karena di sana mungkin ada pekerjaan yang dominan lebih besar karena ada daerah industri kan di sana ya, jelas orang-orang akan lari ke sana dibandingkan ke kota-kota yang kecil. Iya, benar. Kayak di Bontang itu juga udah termasuk kota industri gitu kan ya. Tapi kalau di Samarinda apa yang terlihat? Jumlah penduduknya itu harus dilihat dari datanya dulu. Seperti itu. Terkait laju pertumbuhan penduduk, kalau di Indonesia sendiri pada tahun 2025 mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia yaitu ada pada Provinsi Kalimantan Timur, yaitu dengan angka 2,67%. Nah, salah satu faktor yang mendorong laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur sendiri ini adalah migrasi atau mobilitas yang Ibu katakan tadi di awal, migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara. Nah, apakah perpindahan penduduk ke Ibu Kota Nusantara ini bisa jadi solusi untuk mengurangi beban kepadatan penduduk di Pulau Jawa? Gantung ya, mau nggak orang Jawanya ke Kalimantan Timur? Ya, ke IKN yang khususnya ya. Kalau terkait dengan data 2025, udah mulai padat memang ya. Kalimantan Timur, terutama Balikpapan, Penajam, Samarinda udah mulai padat. Jadi tadi bagaimana, apakah akan mempengaruhi jumlah penduduk yang di Jawa? Ya, mungkin secara ini akan mempengaruhi, tapi bisa jadi juga tidak. Jadi tergantung sekarang memang akankah terjadi perpindahan penduduk itu sendiri atau tidak.
Ya kan kita belum tahu nih, emang tapi untuk saat ini dilihat dari kenyataannya sudah semakin padat. Selanjutnya terkait konsentrasi kependudukan, mengapa sih kependudukan ini penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan apa sih perbedaan atau keunggulan konsentrasi kependudukan ini dibandingkan konsentrasi yang lainnya, Bu? Menarik itu. Tadi berbicara apa sih yang menarik dari pendudukan? Itu akan bisa juga berbicara tentang indeks pembangunan manusia. Pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia. Jadi saya ini ada sedikit catatan sedikit ya dari saya, punya catatan nih, biar nggak lepas dari konteks gitu kan. Yang indeks pembangunan manusia. Jadi kalau penduduknya berpendidikan tinggi atau bisa dikatakan mempunyai kemampuan gitu kan. Tapi awalnya gini dulu, apa sih indeks pembangunan manusia itu? Ya kan, keberhasilan pembangunan, keberhasilan penduduk. Kalau dilihat dari tingkat pendidikan, ya, pendapatan, kemudian apa lagi? Indikatornya kesehatan, jumlah penduduk yang tidak terlalu padat, memang seimbang gitu ya dengan lokasi. Kalau orang regional mengatakan wilayahnya masih luas, padahal tidak gitu kan. Jadi kalau terkait dengan apa sih indikatornya pembangunan itu, menariknya teori kependudukan itu karena kita bisa mengetahui bagaimana cara pandang kita terhadap pembangunan itu sendiri. Bagaimana manusia bisa berubah terkait dengan pendapatannya, ya kan, tingkat pendidikannya. Itu yang paling signifikan kan, yang paling lihat adalah tingkat pendidikan. Ketika tingkat pendidikannya semakin tinggi, berarti memang pendapatannya baik, makin bagus gitu kan. Berarti kalau dari situ tingkat pendidikan, pendapatan, kemudian kesehatannya terjamin, berarti kan indeks pembangunan manusianya juga akan semakin baik. Jumlah tingkat pembangunan penduduknya juga semakin bagus. Terkait salah satu indeks pembangunan manusia yaitu pendidikan ya tadi Bu. Apa sih yang harus Indonesia lakukan untuk menjadi negara maju? Dengan notabene jumlah penduduk di Indonesia ini terbesar keempat di dunia, tapi untuk tingkat pendidikan sendiri masih tergolong rendah. Yang dimana kita tahu bersama jika jumlah penduduk yang besar ini merupakan salah satu tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia, bagi negara Indonesia. Jadi bagaimana meningkatkan pendidikan ini ya, ya kan, dalam pembangunan itu menjadi hal yang menarik dan bisa harus diteliti. Apa aja yang membuat komponen pendidikan itu menjadi unggul ketika dibantu oleh pemerintah, kan kita akan bicara ke situ. Ketika dibantu sama pemerintah, bagaimana bisa mengayomi masyarakat untuk bisa, ayo kita bersekolah gitu kan. Dengan pendidikan kita akan membangun masyarakat yang lebih unggul. Jadi harus ada balance antara masyarakat dan pemerintahnya itu sendiri. Bagaimana peluang-peluang bisa bagi masyarakat untuk bisa bersekolah seperti itu, ke jenjang yang lebih tinggi. Berarti kalau terkait pendidikan sendiri ini harusnya ada balance antara masyarakat dan pemerintah ya Bu. Nggak bisa nih kita cuma ngandelin pemerintah terus. Iya, masyarakatnya juga harus bisa oh saya mau dong bisa bersekolah gitu kan. Tapi emang sekarang anak-anak pengennya maunya bersekolah, tapi ujung-ujungnya mungkin lebih tidak ke pemerintah, tapi sedikit ya. Nilai presentasenya ketika ketika sudah memiliki pendidikan yang tinggi, terus bekerjanya di mana gitu kan. Keinginannya untuk bekerja di satu memperbaiki sistem pemerintahan itu masih sekian persen, belum soal tinggi ya kan. Lebih baik saya mau bekerja entrepreneur. Nah, kemudian kita akan beralih sedikit nih Bu terkait skripsi. Nah, dalam pembuatan skripsi sendiri di konsentrasi kependudukan ini, apakah ada indikator atau landasan utama yang dapat menentukan topik skripsi untuk mahasiswa bahas? Mahasiswa bahas terkait dengan konsentrasi. Indikator utamanya. Indikator utamanya, kalau saya tuh lebih memegang IPM ya, karena indeks pembangunan ya, bagaimana membangun penduduk sebagai yang bisa membangun kebijakan yang baik untuk pembangunan, ya kan?
bagaimana kependudukan yang baik ya, mau fertilitas, terus tuh pernikahan, migrasi gitu kan. Tapi kalau tidak didukung dengan penduduk yang tidak memiliki skill, nah akhirnya saya membahasnya juga akhirnya ke SDM gitu ya. Iya, Iya kan? boleh Ibu. Kependudukan bagaimana merubah cara pandang penduduk untuk bisa memajukan masyarakat ini. Mindsetnya yang harus dirubah. Begitu. Berarti kalau indikator utama biasanya indeks pembangunan masyarakat ya Bu. Baik. Kalau terkait metode penelitian, apakah ada metode tertentu yang disarankan untuk pembuatan skripsi ini atau itu bergantung kembali kepada mahasiswanya nanti Bu? Terkait dengan Lulusan. lulusan itu kan, mahasiswa ketika sudah bersaing dia kemampuannya untuk bisa bersaing dengan universitas lain itu untuk di sini masih sangat sedikit. Tapi Begitu. sudah mulai. Iya, sudah mulai apa ya, panas gitu Iya. ya. Saya harus bisa berjuang. Iya, benar. Mahasiswa tuh harus bisa berjuang bahwa saya tidak akan kalah dengan Iya. kampus lain. Walaupun kita mungkin di kampus yang kurang terkenal atau bagaimanapun kita harus memiliki ambisi untuk bisa berjuang dan mendapatkan pekerjaan yang layak begitu ya Bu. Iya. Nah, menurut BPS pada tahun 2015 ini tercatat sebesar 1,38% terkait laju pertumbuhan penduduk. Namun angka ini menurun terus setiap tahunnya hingga mencapai 1,09% pada tahun 2025 ini Bu. Nah, menurut Ibu apakah penurunan pertumbuhan penduduk di Indonesia ini merupakan hal yang positif atau justru harus dikhawatirkan Bu? Pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhannya semakin menurun. Iya. Nah, jadi kan dua hal nih, pertumbuhan kenapa bisa menurun? Akibat apa? Ada dijelaskan terkait datanya apa yang mengakibatkan bisa terjadinya penurunan. Kalau yang sedang hangat di media sosial yang saya baca itu Gen Z khususnya Bu. Kalau untuk menikah itu masih mikir-mikir Bu. Jadi angka pernikahan, tahun pernikahan ini makin meningkat. Begitu Bu. Berarti terkait pertumbuhan ini banyaknya peningkatan pernikahan juga masuk ke fertilitas Bu. Fertilitasnya menurun karena berarti pertumbuhan penduduknya ini semakin menurun karena pada usia sekian tidak memiliki keinginan, belum memiliki keinginan untuk berpasangan gitu ya, memiliki pasangan atau menikah gitu ya. Ternyata banyak faktornya kan. Jadi kalau memang yang terjadi penurunan ya, kalau salah satunya karena yang disampaikan sama Ani adalah fertilitas atau pernikahan gitu, ya itu sesuatu hal yang kurang mendukung ya untuk pertumbuhan gitu ya. Ya kan, karena kita akan regenerasi secara terus menerus. Contohnya kayak di Jepang, kalau semakin tidak ada penduduknya habislah negaranya, ya kan, karena tidak ada regenerasi. Mungkin untuk saat ini ya, itu pernah juga saya sampaikan di kelas, untuk saat ini bahwa kenapa tidak ingin menikah di usia yang muda atau yang dikatakan sudah cukup 25 sampai 30. Tapi rata-rata 25 sampai 30 itu masih masa-masa untuk yang sekarang ya mencari jati dirinya udah saya mau mapan dulu. Nah, tapi ternyata pada usia 30 ke atas sebagai wanita itu dipertanyakan terkait dengan reproduksi. Itu lagi ya kan. Makanya pertumbuhan penduduk ketika dia turun, apa yang mengakibatkan terjadinya penurunan? Kalau salah satunya karena pernikahan, itu yang harus digalakkan oleh pemerintah, bagaimana caranya merubah mindset masyarakat. Tapi ketika faktor lain ya terjadi penurunan pertumbuhan karena ya udahlah saya cukup dengan ini 2 anak, nggak mau lagi banyak-banyak sampai 5. Karena apa? Faktor kemudian faktor pendidikan yang semakin mahal. Betul. Nah, mungkin 1 anak sekarang udah minimal 1 semesternya kita harus megang uang 6 juta. Sedangkan anak-anaknya minimal ya minimal ya kan 6 juta. Sedangkan anaknya mungkin ada yang
jaraknya dekat 1 Iya, tahun. benar. Tahun depan udah ada yang kuliah Iya. lagi, tahun depan lagi ada yang sekolah lagi. Nah, itu kan membutuhkan pendapatan yang sangat tinggi. Salah satunya mungkin ya pendapatan itu sendiri, ya kan? Kenapa pertumbuhan penduduknya menurun? Karena orang-orang ya udah cukup lah, aku nggak mau punya banyak anak, cukup 1. Iya. Kalau 2 pun ya udah cukup 2 karena ya emang dikasihnya tiba-tiba dikasih anak gitu kan ya, yang ke nomor 2 ya udah. Tapi Iya. kalau 3 Berarti faktor yang bisa menyebabkan penurunan pertumbuhan penduduk ini selain pernikahan, fertilitas juga pendapatan ya, Bu. pendapatan masyarakat yang semakin Iya. ya perekonomian ya Iya. kalau sekarang dikatakan, kalau dilihat ya masyarakat saat ini glamor, apa-apa aja bisa dibeli, tapi ternyata Daya belinya tetap menurun. Dia hanya konsumtif untuk barang-barang tertentu, tapi untuk hal yang lain tidak. Contohnya ketika perumahan gitu ya, ada jual, orang kan jarang membeli rumah. Tapi kalau emang dibutuhkan ya saya hanya bisa kontrak. Tapi untuk kebutuhan saya yang lain, yang konsumtif banget, handphone harus baru, harus dipenuhi. Baju juga kalau mau ya seabrak-abrak gitu kan ya. Terus itu gaya hidup, ada motor baru beli. Nah itu kan yang mengakibatkan daya belinya yang konsumtif yang semakin tinggi, tapi yang primer, yang primer yang utama butuhnya ini kurang. Jadi kalau ya jujur aja, kalau sudah pendidikan, kalau bisa yang cari yang termurah sekali, bagaimana caranya. Tapi yang lainnya kasihan pendukungnya itu jor-joran. Iya, benar sekali. Kemudian jika mahasiswa ditanya abis kuliah mau apa, pasti kan jawabannya mau kerja dulu nih, Bu. Betul. Nah, kalau di konsentrasi kependudukan sendiri nih, Bu, lulusannya biasanya bekerja di bidang apa? Lulusan dari jadi bisa rata-rata itu bekerjanya mungkin lebih ke pemerintahan ya, Bu. Ya, karena lebih menarik gitu ya. Bisa mengetahui, yang kita kan berbicara data. Pasti kalau teori kependudukan bicara data, berapa jumlahnya, ya kan? Bagaimana mengetahui pertumbuhan pembangunan manusia, ada pertumbuhannya, bagaimana membangun manusianya, ya kan? Itu mungkin datanya ke pemerintah. Berarti lebih condongnya ke pemerintah ya, Bu. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Dari Ibu, apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa yang sedang atau akan memilih konsentrasi ini, Bu? Oke. Mengapa harus mengambil konsentrasi kependudukan? Karena ini salah satu konsentrasi yang sangat menarik, karena kita bisa melihat seberapa besar gitu ya, seberapa besar pertumbuhan dan pembangunan manusia, terutama di Indonesia atau lagi di Kalimantan Timur. Kita bisa melihat pembangunannya, pertumbuhannya, melihat tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, kesejahteraan manusia, pendidikan. Nah, itu yang bisa dilihat di konsentrasi kependudukan. Jadi banyak sekali ya, Ibu, yang bisa kita bahas untuk di konsentrasi kependudukan ini. Nah, obrolan yang sangat insightful sekali dari Ibu Andra pada podcast kali ini. Semoga teman-teman pendengar juga makin paham nih terkait konsentrasi kependudukan dan tertarik untuk masuk ke dalamnya. Terima kasih banyak kepada Ibu Andra sudah menyempatkan waktunya untuk sharing terkait konsentrasi kependudukan pada podcast HMJ Ilmu Ekonomi ini. Kemudian sampai jumpa kembali. Bye.